menuntut ilmu itu masuknya sama kayak pahala orang berjihad perang. Jadi kita nggak harus susah-susah perang. Kita dari menuntut ilmu tadi yang bermanfaat ilmunya itu sudah dapat pahala dari orang yang berperang. Halo Sobat Kampus, selamat datang di EduTalks, tempat nongkrongnya ide-ide seru, obrolan santai, dan cerita mahasiswa yang relate banget dengan kalian. Buat para kita nih mahasiswa, tentu setuju dong kalau kita ini banyak tugasnya. Nah, AI ini udah jadi teman nugas baru loh, tapi pertanyaannya, dia ini sebenarnya teman yang baik atau justru malah ngejerumusin kita ke hal-hal yang buruk? Di episode kali ini bersama aku Farah dan aku Mila, kita bakal ngobrolin tentang semua itu, mulai dari pengalaman mahasiswa yang pakai AI, pro kontranya, dan tips-tipsnya. Karena jangan sampai ya tugas kita selesai tapi kitanya malah zonk. Nah, obrolan kita kali ini bukan cuma dari sudut pandang kita aja, tapi kita bakal ngedatengin 2 tamu yang spesial yang tentunya relate banget sama tema kali ini. Keduanya ini sama-sama pinter, aktif, dan tentunya nanti bakal memberikan kita insight dan akan ngebuka kita untuk memberikan pengalamannya soal dunia perkuliahan. Nah, udah ada Kak Olden dan Kak Musin. Halo, gimana kabarnya untuk Kak Olden sama Kak Musin? Halo, alhamdulillah saya. Wah, sangat senang ya dengarnya. Mungkin bisa disapa dulu nih para sobat kampus sambil kenalan dengan para sobat kampus yang lagi nonton di rumah. Halo para sobat kampus, kenalin aku Olden Sultan, mahasiswa Prodi Agribisnis angkatan 2022 Universitas Jember. Aku ini merupakan salah satu mahasiswa yang pernah menerima pendanaan dari kegiatan PKM Kewirausahaan tahun 2023. Ya, halo, perkenalkan sobat kampus, aku Muksin Audarabana, biasa dipanggil Muksin dari Agribisnis angkatan 2022. Di sini aku juga sebagai asisten laboratorium. Wah, bener-bener pinter dan juga aktif ya dari narasumber kita kali ini. Oke, mungkin kita bisa masuk langsung ke topik aja ya. Ngomong-ngomong soal kehidupan kampus nih ya, mahasiswa terutamanya Gen Z pastinya udah nggak asing lagi sama yang namanya AI, bener nggak nih? Benar. Oke. Kalau dipikir-pikir juga nih, AI ini udah ibarat asisten pintar yang banyak banget ngebantu mahasiswa untuk menyelesaikan berbagai permasalahan khususnya di kalangan mahasiswa, kayak mulai dari bikin tugas, terus riset, bahkan sampai AI ini bisa ngebantu kita untuk memanajemen waktu. Jadi wajar aja dong kalau sekarang ini banyak banget mahasiswa mulai memanfaatkan AI ini sebagai alat bantu mereka buat belajar. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, sejak kapan sih kalian ini mulai mengenal AI? Mungkin bisa dari Kak Ulden dulu bisa berbagi sedikit cerita untuk para sobat kampus yang ada di rumah. Ya, kalau dari aku mulai kenal AI itu sejak tamat SMA ya. Jadi sering banget tuh lewat di FYP aku, terutama dari Instagram ataupun TikTok, tentang konten kreator yang membahas tentang seputar dunia perkuliahan gitu. Nah, di situ salah satunya itu paling sering nyinggung tentang AI nih, karena katanya tuh AI itu bantu kita banget untuk ngerjain tugas selama di perkuliahan nanti. Gitu sih kalau dari aku. Kalau dari Kak Musin sendiri gimana nih pandangannya sejak kapan nih mulai mengenal AI? Iya. Kalau dari aku itu cukup lambat ya. Di semester 2 itu di awal-awal teman-temanku itu pada pakai AI. Kalau nggak salah ChatGPT awal-awal. Nah, tapi aku akhirnya nyoba juga ya, tapi itu apa ya, kayak mengecewakan gitu, kayak nggak bisa kasih referensi, terus kalau disuruh kasih referensi itu ngarang, nggak bisa dilihat gitu referensinya di mana. Jadi apa ya, kesannya udah buruk gitu. Di awal itu kesannya udah buruk Iya. ya. Oke. Oke, berarti dari kalian ini kan sudah cukup lama ya menggunakan AI, apalagi saat ini kan ya banyak banget konten creator yang memperkenalkan AI ini lewat media sosial yang sangat erat kaitannya sama kita ini sebagai Gen Z. Nah, terus kapan sih dari kalian berdua ini mulai aktif menggunakan AI sebagai partner kalian di dunia pendidikan? Mungkin dari pandangan Kak Musin sendiri gimana? Oke. Kalau aku itu mulai titik baliknya itu di semester 3 sih, di akhir-akhir itu ada penugasan yang emang dadak banget infonya di hari itu dan harus selesai hari itu juga. Terus dari temanku itu pernah kayak ngasih tahu AI itu bisa ngasih referensi juga. Jadi akhirnya karena apa ya, udah banyak tugas juga dan nambah tugas lagi yang mepet, akhirnya yang penting selesai gitu mindsetnya. Jadi akhirnya pakai wes gitu.
Berarti karena kepepet ya Kak ya, Iya. dan informasi dari temen tadi. Oke, kalau dari Kak Ulden sendiri nih, Oh, kalau dari aku ya, aku tuh mulai mengenal AI, pakai AI ini sejak semester 3 sih. Semester 3 awal-awal gitu. Aku tuh udah mulai kenal AI. Semester sebelumnya itu belum pakai sih aku. Soalnya kan yang dulu itu AI itu belum secanggih yang sekarang nih. Karena dulu itu mereka itu cuma ngasih jawaban aja, nggak ada referensinya. Nah, sejak semester 3 itu mereka tuh udah kayak mulai ngasih referensi gitu. Jadinya aku udah mulai sering pakai mereka karena ada referensinya sehingga jadi jawabannya itu lebih jelas juga untuk bantu buat ngerjain tugas gitu. wah berarti udah lumayan lama nih ya, baik dari Kak Ulden maupun Kak Musin untuk menggunakan AI ini sendiri. Terus sebagai mahasiswa nih, gimana sih kalian mengaplikasikan AI dan apa yang membuat kalian tertarik untuk memakai AI ini untuk membantu kalian menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan kalian? Mungkin bisa dari Kak Ulden lagi untuk menjawab terlebih dahulu. Ya, kalau dari aku ya, aku pakai AI ini buat bantu ngerjain tugas aja sih. Jadi kalau misalnya aku kebingungan nih sama tugas-tugasnya itu, aku tuh pakai AI itu buat ngasih gambaran ke aku gimana cara ngerjain tugasnya. Nah, itu tuh mulai dari situ aku sering pakai AI karena kebantu banget emang sih kalau kata aku. Nah, kalau untuk yang membuat aku tertarik pakai AI ini karena AI ini bisa ditanyain apa aja. Jadi kita nggak tahu sesuatu, kita langsung tanya ke AI, mereka ngasih tahu juga nyantumin sumber referensinya. Gitu sih kalau aku. Bener-bener jadi asisten pribadi ya. Salah istri pribadi. Kalau dari Kak Musin sendiri nih gimana? Ya. Tertariknya tuh mulai kapan? Oke, kalau aku kurang lebih sama sih kayak Ulden itu makainya sebagai pembantu aja. Jadi kayak buat ngasih gambaran pengerjaannya nanti gimana, terus ngasih referensi tambahan buat nyari misal carikan jurnal terkait ini gitu, nanti langsung ada kan, nggak nyari satu-satu. Terus juga bisa kayak itu sih, bantu kayak pekerjaan yang emang mudah tapi lama, misal mindahin data di tabel itu satu-satu ke Excel. Nah kalau pakai AI bisa langsung difoto, nanti AI-nya suruh buat tabelnya kan langsung bisa. Jadi enaknya praktis itu sih. Berarti mereka ini benar-benar sudah sejauh itu ya mengaplikasikan AI untuk ngebantu mereka menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan. Ini kan kayak menarik banget ya, mereka emang udah lama menggunakan AI ini, entah itu buat cari referensi atau memastikan pemahaman dari mereka sendiri. Nah, terus aku nih jadi penasaran nih sama kalian tuh kan udah sering ya pakai AI. Nah, menurut pandangan kalian nih gimana sih paling kerasa sebelum sama setelah kalian menggunakan AI itu gimana? Mungkin dari Mas Musi bisa dijawab? Oke, kalau aku dari perbedaannya itu ya ke itu sih, penugasannya lebih cepat. Jadi kalau dulu itu biasanya aku kalau mau mengerjakan tugas itu nyari jurnal-jurnalnya atau bukunya dulu, itu aku masukin ke folder yang sesuai. Jadi dicari dulu referensinya. Nah itu kalau nanti udah ada waktu buat ngerjakan, baru dibahas langsung. Lihat dari sumber-sumber tadi. Nah kalau ketika ada AI ini, itu bisa langsung barengan. Jadi kayak kita nggak perlu nyari referensi, langsung dicarikan sama AI-nya. Jadi kayak mengefisiensikan waktu gitulah ya, kayak banyak waktu luang yang seharusnya kita lama buat nyari referensi karena ada AI jadi lebih cepat. Ya, tapi di situ juga ada minusnya. Dari situ akhirnya kayak apa ya? Lebih males gitu kita. Akhirnya kayak menyepelekan, ini kan tugas 15 menit pakai AI selesai. Jadi akhirnya ditunda terus sampai deadline jadinya. Jadi makin malas ya. Iya. Terus dari Kak Walden sendiri apa nih kayak paling kerasa setelah menggunakan AI? Kalau dari aku ya, sebenarnya sama kayak kamu sih. AI ini ngebantu kita banget untuk ngerjain tugas jadi lebih cepet. Karena kan emang AI ini langsung ngasih dari berbagai referensi untuk ngerjain tugas. Jadi juga kita tuh juga jadi banyak ngebaca karena AI, terutama dari referensi-referensinya kan gitu. Nah, tapi ada sisi buruknya juga nih kalau di aku. Sisi buruknya juga kurang lebih sama kayak kamu sih. Kita tuh jadi kurang menghargai waktu gitu. Lebih sering ngerjain tugasnya pas udah mepet-mepet deadline. Juga kadang kalau udah males banget nih, sama sekali ini sih nggak ngubah sama sekali toko AI-nya, jadi langsung ketik gitu ya. kopas gitu. Itu sih yang buruknya kalau dari aku. Cukup menarik ya. Jadi
kayak mereka ini punya sisi pandang atau cara pandang yang berbeda gitu loh. Jadi dari jawaban mereka berdua nih dapat disimpulkan ternyata penggunaan AI ini buat mahasiswa itu sendiri memiliki dua sisi. Dimana di satu sisi ini AI jelas banget ngebantu mahasiswa untuk mengerjakan tugas supaya lebih cepat selesai. Terus tadi juga referensinya jadi makin banyak dan makin cepet nyari referensi, dan otomatis akses informasi itu jauh lebih mudah dapat dijangkau. Lebih efisien juga. Benar. Tapi di sisi lain nih, tantangannya juga ternyata nggak kecil ya. Dimana ada kecenderungan tadi kita jadi makin males untuk membaca tentunya. Terus gampang menyepelekan waktu, bahkan tadi sampai sering nunda-nunda pekerjaan yang akhirnya malah jadi deadliner. Oke, nah dari situ kita bisa lihat bahwa AI ini memang ibarat itu pedang bermata dua, yang gimana kita itu pintar-pintar kita menggunakannya, kayak tergantung kitanya gitu loh. Oke, menurut kalian ya, sebenarnya aku penasaran sih, kalau menurut kalian nih gimana sih pandangan kalian tentang penggunaan AI ini di kalangan mahasiswa saat ini, mungkin dari teman-teman kalian atau kan tadi Aslab ya dari praktikannya kayak gitu, positif nggak sih sebenarnya dampaknya secara umum? Mungkin dari kamu sini boleh dijawab dulu. Kalau dari aku lebih ke sisi diskusi mungkin. Kalau dulu itu sebelum ada AI itu diskusinya itu emang benar-benar ngalir, kita bertukar pikiran. Kan banyak ya dosen yang suka ngasih tugas, itu kita diskusi di kelas langsung presentasi. Nah kalau sekarang itu kalau dosen ngasih tugas seperti itu dan kita dibolehkan pakai HP itu rata-rata langsung cari aja gitu ya. Terus nanti disatukan pendapatnya sama AI. Jadi nggak ada proses pertukaran pikiran gitu. Diskusi tadi esensinya hilang. Kalau sebagai asisten ya itu minusnya di itu sih pemahaman praktikannya. Jadi kan kita sebagai asisten itu tugasnya memahamkan, jadi kita itu memfasilitasi dari praktikannya agar lebih paham terkait materi. Nah, salah satunya itu melalui penugasan. Nah, kalau misal mereka penugasan itu full pakai AI, otomatis kan yang belajar nanti AI-nya, bukan mereka. Jadi esensi dari penugasan itu hilang, malah sia-sia tugasnya. Akhirnya tujuan kita sebagai asisten itu nggak tercapai karena mereka itu malah nggak belajar, yang penting selesai gitu. Kalau dari Kak Ulden sendiri nih gimana? Kalau dari aku sih penggunaan AI di kalangan mahasiswa ini masih seimbang sih, dampak baik sama dampak buruknya. Sebenarnya ini lebih tergantung ke cara mereka makainya gimana aja. Kalau mereka makainya kayak tadi yang tak bilang kopas gitu, langsung plek dari AI-nya, nggak didesain dulu, itu menurutku dampaknya buruk banget sih ke mahasiswa. Mereka jadi males juga, nggak mau baca-baca lagi kan. Nah, tapi kalau mereka makainya benar, jadi mereka makainya sebagai tempat untuk bertanya lah gitu. Ketika mereka kebingungan, itu bagus banget menurut aku. Karena emang mereka itu bisa memperluas wawasan mereka kalau dari AI sih. Wah, berarti ini jadi catatan penting ya. Ternyata meskipun AI itu bisa bantu, tapi kan konsekuensinya tuh besar kan. Kalau kita tuh nggak ngontrol kayak kata Mas Musin tadi yang jadi aset, esensi dari diskusinya hilang, terus kayak tinggal comot, gitu kan justru berdampak buruk. Nah dari pengalaman kalian sendiri nih, untuk AI ini jadi lebih buruk atau lebih baik menurut kalian dampaknya? Dari Kak Ulden mungkin? Iya, dari Kak Ulden. Iya. Kalau dari aku sih penggunaan AI ini dampaknya kalau di kalangan mahasiswa nih, terutama di kalangan mahasiswa, dampaknya lebih ke yang buruk sih. Soalnya dari yang tak lihat-lihat gitu, dari yang teman-teman kos, teman-teman kampus, itu lebih banyak yang kayak gunain AI ini langsung kopas, ketik, mereka nggak nyari-nyari lagi gitu. Jadi mereka cuma pakai AI buat ngerjain tugas mereka. Nah itu menurutku cara penggunaannya yang salah itu, karena pada dasarnya ya ini kita gunakan untuk membantu kita, bukan sebagai alat yang menyelesaikan tugas kita gitu. Kalau dari Kak Muksi nih, gimana pandangannya? Baik atau justru buruk terhadap mahasiswa? Oke, kalau dari aku sebenarnya baik buruknya itu tergantung sama orangnya sih. Nah, kita itu harus benar-benar ingat tujuan kita kuliah itu apa. Kan tujuan kita itu belajar. Jadi kalau kita nggak serius belajarnya itu kita nggak dapat apa-apa. Dan kalau dari sudut pandang Islam nih,
belajar itu atau menuntut ilmu itu masuknya sama kayak pahala orang berjihad perang. Jadi kita nggak harus susah-susah perang, kita dari menuntut ilmu tadi yang bermanfaat ilmunya itu sudah dapat pahala dari orang yang berperang sama. Jadi kalau misal kita menyepelekan pakai AI gitu, itu kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahalanya, nggak dapat ilmunya. Terus juga kalau buat Gen Z ini lebih rawan sih, karena ya kalau Gen Z ini kan aku baca-baca itu atensi atau fokusnya mereka itu rendah. Jadi mereka itu kan keseringan lihat kayak TikTok, IG dan konten-konten yang singkat. Jadi tinggal scroll gitu. Nah itu kalau menurut penelitian itu bisa membuat fokus yang rendah. Jadi dengan adanya AI itu kan mereka lebih malas lagi akhirnya buat baca, karena dari AI itu sudah merangkum, mengambil poin-poin penting dari jurnal atau buku yang mau mereka baca. Jadi ya udah dikasih dari AI, nggak usah baca lagi. Iya, jadi kayak udah instan gitu ya, sesuai apa yang kita mau. Ya. Nah, dan itu minusnya lagi ya, kalau buat tugas akhir mereka itu bakal parah sih. Soalnya kalau minim literasi itu dampaknya hancur, bakal berkelanjutan ya. Sidangnya hancur lah. Kayak nggak paham isinya, cuma nyomot-nyomot gitu. Jadi percuma nggak sih kita udah belajar capek-capek dari semester 1, nanti ujung-ujungnya kita bergantung sama AI nih. Di akhirnya kita blank dan kayak bingung gitu kan. Menarik sih. Jadi secara umum baik dari Kak Muhsin maupun Kak Ulden ini melihat bahwa masalahnya itu sebenarnya bukan di teknologinya, tapi dari pola pikir penggunanya itu sendiri. Kalau kita cuma pakai AI ini sekedar yang penting kelar nih, yang penting ngumpulin gitu, nggak lewat dari masa tenggangnya kayak gitu, ya jelas proses belajarnya tuh jadi kosong, jadi nggak dapat apa-apa. Dan bener banget tadi juga kata Kak Muhsin, jangan sampai kita yang dipakai AI, justru bagaimana kita yang mengendalikan AI itu sendiri. Iya, apalagi di zaman-zaman kita yang sekarang zaman Gen Z ini kan kayak cepet yang instan, yang lebih cepet. Jadi kalau nggak hati-hati ini kan kayak memperparah kebiasaan kita. Jadi kayak malas baca, minim fokus lah. Dan kalau ini dibiarin terus-menerus kan bahaya banget juga kan. Juga nanti nggak bisa berpikir kritis. Kritis. Oke, supaya kita nggak salah arah nih, menurut kalian berdua, gimana sih penggunaan AI yang benar dalam konteks mahasiswa agar bisa nih dijadikan pedoman buat teman-teman yang lagi nonton di rumah nih, para sobat kampus, bisa dikasih sedikit apa ya, kayak penjelasan gimana cara menggunakan AI yang benar. Dari Kak Ulden mungkin. Penggunaan AI yang benar ya. Ya sebenarnya AI itu kita jadikan ini aja sih sebagai mentor atau asisten kita. Jadi mereka tuh buat membantu-bantu kita aja untuk ngerjain tugas, bukan malah sebagai alat yang untuk menyelesaikan tugasnya. Itu tuh yang salah banget sebenarnya dari cara penggunaan AI. AI itu kalau dipakai seperti itu tuh malah jadi membatasi pengetahuan kita, bukan menambah pengetahuan kita. Kalau dari aku sih gitu. Kalau dari kamu sendiri gimana? Ya, kalau dari aku sama sih seperti Golden. Jadi AI itu juga jadi mentor, tapi kita juga harus tahu batasan AI itu sampai mana. Itu. Jadi kita bukan menggantikan dosen ya. Dosen itu lebih berpengetahuan lah daripada AI. Terus kita juga bisa pakai AI itu buat kegiatan-kegiatan simple kayak mengarahkan gambaran pengerjaannya, terus nanti membantu memindahkan data dari tabel, parafase, kegiatan seperti itu. Oke, setuju banget sih, dan menarik ya dari yang mereka berdua bilang ini, yang dimana kalau kita salah menggunakan AI ini nanti juga bisa jadi titik balik atau refleksi banget buat kitanya sendiri. Jadi memang bukan teknologinya yang salah, tapi bagaimana cara kita menggunakannya itu akan menentukan dampak kedepannya. Dan soal Gen Z tadi juga menjadi poin penting nih di sini. Dimana yang di era serba instan ini kemampuan buat fokus, terus berpikir kritis, dan literasi mendalam itu justru semakin dibutuhkan. Nah, jangan sampai nih dengan adanya AI malah membuat kita malah jauh dari semua itu. Nah, supaya nggak salah arah nih dan tetap bisa manfaatin AI secara sehat,
Mungkin dari kalian berdua nih bisa memberikan sedikit pesan, terutama buat mahasiswa kayak kita ini nih. Dan kebetulan kita juga soalnya pengguna AI ya Kamila ya, untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Jadi gimana nih? Mungkin bisa dikasih sedikit pesan agar nggak kelewat batas kayak gitu. Dari Kak Musin? Oke, kalau dari aku ada 3 pesan. Itu yang pertama, kita harus bijak dalam menggunakan AI. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan resiko-resiko dari penggunaan AI itu tadi apa. Terus yang kedua, kita itu harus tahu tujuan kita. Tujuan kita itu kuliah kan untuk belajar. Kalau AI-nya yang belajar bukan kita, lalu buat apa kita kuliah gitu. Terus yang ketiga itu kita harus mengoreksi apa yang sudah kita gunakan di AI itu tadi. Jadi kita harus mengoreksi lagi. Terus ini kasus nyata ya, kemarin itu ada penugasan membuat laporan keuangan. Nah, ini pribadi atau praktikan? Pribadi. Oh, pribadi. Oke, lanjut. Jadi penugasan itu udah aku kerjakan sampai di neraca, ternyata saldonya nggak imbang debit kredit. Nah, itu udah buntu banget wis. Jadi tak koreksikan ke AI. Terus malah AI-nya itu salah hitung. Ya, AI-nya salah juga. Jadi kayak siapa nih yang salah sebenarnya? Iya, bingung. Akhirnya ya nggak pakai AI wis. Akhirnya aku sama Wulden diskusi. Ternyata dari AI-nya itu nggak nangkep salah satu konsep di akuntansinya. Jadi yang salah itu kami berdua, tapi AI-nya itu malah nggak nangkep juga. Jadi dari situ kita paham kalau AI itu ternyata nggak sempurna, nggak selalu benar, ada konsep yang nggak dipahami sama AI. Akhirnya kita itu memang harus belajar lebih dalam sih, dan kita harus tahu kalau AI itu nggak tahu sesuatu dan kita harus melengkapi itu, harus dicek lagi hasilnya. Kalau dari Kak Ulden sendiri gimana nih? Nah, kalau dari aku pesan buat teman-teman mahasiswa ya, AI itu sebenarnya kan udah canggih banget ya sekarang. AI itu udah bisa ngerjain apa aja gitu. Nah, kalau dari aku tuh jangan jadikan kecanggihan AI itu sebagai alasan bagi kita untuk bermalas-malasan. AI itu seharusnya sesuatu yang membantu kita, bukan yang menyelesaikan tugas kita. Apalagi kalau karena AI itu kita jadi nggak mencoba untuk mengerjakan kan, itu fatal banget sih kalau kata aku. Itu nanti kita ilmunya tuh nggak dapet gitu. Padahal tujuannya kuliah itu, tujuannya dosen-dosen juga ngasih tugas ke kita itu kan buat nambah ilmu kita ya. Nah, itu jadi buat teman-teman menggunakan AI itu sebenarnya buat nambah ilmu kita sendiri, bukan malah membatasi ilmu kita. Itu. Oke, tambahan dari aku tadi lupa. Itu kan sekarang AI bisa ngasih referensi ya. Nah, itu kita sekarang itu harus cek lagi referensinya, karena kadang referensi yang dikasih AI itu jurnalnya atau bukunya nggak isinya ada nggak sih Ya, kadang. itu Jadi kayak sering. kalau kita cek ke Iya. Scholar itu kayak nggak muncul gitu loh. Iya, Aku kalau juga nggak gitu, kadang itu gitu. pembahasannya beda jauh. Mm-mm. Jadi yang dibahas, yang diambil kalimatnya itu nggak ada di jurnalnya. Jadi harus kita bijak-bijak lagi membaca. Harus cek ulang gitu ya, Iya. memastikan lagi. Berarti pengalaman kayak itu nyata banget ya. Nah, terkadang kan kita tuh kayak terlalu percaya sama AI nih, padahal tuh dia juga tuh bisa keliru gitu, apalagi konsep dasarnya aja belum kita pahami. Nah, jadi benar banget, AI itu harus tetap dikontrol dan dicek lagi, bukan diterima secara mentah-mentah. Dan aku juga setuju soal katanya Kak Musin tadi tentang citasi, banyak mahasiswa tuh yang asal comot gitu tanpa tahu konteksnya. Nah, padahal tanggung jawab kita itu bukan cuma ngumpulin tugas, tetapi memastikan apa yang kita tulis itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi teman-teman, AI itu ibarat pisau bermata dua. Bisa jadi sahabat terbaik yang membantu kita belajar, tapi juga bisa menjerumuskan kita atau bisa menjadi jebakan buat kita jika kita salah menggunakannya. Kuncinya ada di niat dan gimana cara kita menggunakannya. Bijaklah dalam memakai AI, jangan sampai kemajuan teknologi ini malah bikin kita kehilangan semangat kita untuk belajar dan cara kita untuk berpikir kritis. Nah, dan yang paling penting, kuliah itu bukan cuma menyelesaikan tugas aja, tapi memahami proses dan cara mengerjakannya. AI itu bisa bantu, tapi tetap jangan hilangkan poin penting kita sebagai pelajar sejati. Nah, terima kasih buat Kak Wulden sama Kak Musin yang udah sharing hari ini. Dan buat kalian semua yang lagi dengerin, semoga obrolan ini tuh bisa jadi bahan refleksi kita semua.
Sampai ketemu di episode EduTalk selanjutnya. Stay curious, stay critical, dan jangan lupa belajar itu proses, bukan perlombaan. Nah, aku juga mau berterima kasih juga nih buat para tim produksi kami, yaitu Kak Yoga yang dari tadi dengan sabar mengarahkan kamera, dan juga editor jenius kami ada Kak Barik yang akan bikin semua visual ini tuh makin hidup. Nah, sampai jumpa di episode EduTalk berikutnya. Tetap semangat, tetap kritis, dan jaga kesehatan. Salam edukatif.